Rasulullah keluar dari tempat pemboikotan lalu berbuat seperti biasa saja ya, seperti sebelum diboikot ya. Sekalipun orang-orang Quraisy sudah tidak mengusik lagi tentang masalah boikot ini, tetapi mereka itu masih menekan orang-orang muslim dan menghalangi orang-orang muslim untuk beribadah. Abu Thalib sendiri tetap melindungi Nabi Muhammad ya. Namun usianya pada saat itu sudah tua, yaitu lebih dari 80 tahun. Abu Thalib itu badannya sudah lemas. Tulang-tulangnya, dia merasa tulang-tulangnya seperti sudah lepas dari sendinya. Nah, setelah beberapa bulan pemboikotan, Abu Thalib pun jatuh sakit. Orang-orang Quraisy takut terhadap nama baik mereka di kalangan bangsa Arab jika berbuat yang tidak-tidak terhadap Nabi Muhammad setelah Abu Thalib meninggal dunia. Masih dia takut karena Abu Thalib dengan keturunannya itu ya, Bani Abdul Muthalib itu memang terkenal. Jadi orang-orang, walaupun Abu Thalib itu sudah meninggal, nanti orang-orang tuh masih takut dengan keadaan mereka dipandang oleh orang-orang Arab yang lain ya. Maka dari itu mereka mengirim satu utusan lagi, satu utusan yang terakhir untuk menemui Abu Thalib. Ibnu Ishaq dan lain-lainnya menuturkan, tak kala Abu Thalib sakit dan orang-orang Quraisy khawatir dengan keadaannya, mereka mulai kasak kusuk. Kata mereka, sesungguhnya Hamzah dan Umar sudah masuk Islam, sementara masalah Muhammad ini sudah menyebar di seluruh kabilah Quraisy. Kirimlah utusan kepada Abu Thalib agar dia bisa menerima imbalan tertentu dari anak saudaranya dan dia harus menyerahkan dirinya kepada kita. Demi Allah, kita tidak akan merasa aman jika urusannya mencundangi kita, membuat kita takut, menjadi pengecut, itu maksudnya ya. Jadi karena mereka itu takut penyebaran Islam itu semakin terjadi di seluruh kabilah Quraisy ya, maka mereka itu mengirimkan utusan lagi untuk memberikan imbalan agar Nabi Muhammad itu tidak menyebarkan agama Islam kepada Abu Thalib ya, maksudnya itu imbalannya untuk Abu Thalib. Nah, dalam lafaz lain, dalam riwayat yang lain disebutkan mereka berkata, kita khawatir orang tua ini meninggal, lalu bangsa Arab mencela kita karena kita berbuat sesuatu terhadap anak saudaranya. Atau mereka akan berkata, orang-orang Quraisy sengaja menelantarkan Abu Thalib, dan setelah dia meninggal, mereka bisa berbuat semaunya terhadap anak saudaranya. Tuh ya, itu ketakutan mereka. Para utusan itu pun mendatangi tempat Abu Thalib dan berbincang-bincang dengan Abu Thalib. Mereka itu adalah Utbah bin Rabi'ah, Sa'ibah bin Rabi'ah, Abu Jahal bin Hisham. Itu padahal ininya ya, satu keturunan ya dengan Nabi itu ya. Kemudian Umayyah bin Khalaf, Abu Sufyan bin Harb, dan masih banyak lain yang jumlahnya kira-kira ada 25 orang. Mereka berkata seperti, wahai Abu Thalib, kami tahu kedudukanmu di tengah kami dan engkau juga tahu mengapa kami datang kali ini. Keadaanmu membuat kami cemas. Engkau juga tahu apa yang terjadi antara kami dan antara anak saudaramu. Panggillah dia, ambil apapun dari kami untuk diberikan kepadanya, dan engkau harus menyerahkan urusan dirinya kepada kami, agar dia berhenti mengganggu kami dan kami bisa menghentikan tindakannya, membiarkan kami dan agama kami. Setelah mendengar ucapan utusan tadi, Abu Thalib mengirim utusan untuk memanggil Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad tiba, Abu Thalib berkata, wahai anak saudaraku, mereka ini adalah para pemuka kaummu. Mereka berkumpul karena kamu.
mereka hendak memberi sesuatu kepadamu dan mereka hendak mengambil yang lain darimu. Lalu Abu Thalib memberitahu kepada beliau apa yang mereka tawarkan tanpa ada pemihakan kepada salah satunya. Jadi Abu Thalib itu hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh orang Quraisy tadi. Dia nggak memihak. Dia tidak cenderung kepada Nabi, juga tidak cenderung kepada orang-orang Quraisy tadi ya. Beliau pun bersabda kepada mereka semua, bukan kepada Abu Thalib saja ya. Apa pendapat kalian jika aku menyampaikan satu kata saja yang kalian ucapkan? Niscaya kalian akan merajai bangsa Arab dan non-Arab pun akan tunduk kepada kalian. Di lapas lain disebutkan beliau bersabda kepada Abu Thalib, aku ingin agar mereka sudi mengucapkan satu kata saja, yang dengan kata itu semua orang Arab akan tunduk kepada mereka dan orang-orang non-Arab akan menyerahkan pajak kepada mereka. Paham ya? Satu kata. Nah, jadi kalau dengan satu kata itu orang-orang Arab itu ikut mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan orang-orang non-Arab, artinya orang-orang di luar Arab yang tidak Islam, mereka akan memberikan pajak. Engkau hendak menyeruh mereka kepada apa? Tanya Abu Thalib. Aku hendak mengajak mereka agar mengucapkan satu kata saja yang dengan kata itu seluruh bangsa Arab akan tunduk kepada mereka dan mereka bisa merajai orang-orang Arab. Satu kata yang kalian ucapkan. Maksudnya itu yang nanti ya. Para pemuka Quraisy pun tercengang, bingung mendengarkan apa yang diucapkan Rasulullah. Mereka tidak tahu cara menyanggah, cara membantah ucapan Rasulullah itu ya. Satu kata, apa satu kata yang engkau maksud itu? Abu Jahal bertanya. Demi bapakmu, kami pun bisa memberikan kepadamu 10 kali lipatnya. Nah, dikira Abu Jahal itu apa ya? Sesuatu yang bentuk materi ya, apa mungkin harta ya, tapi bukan itu maksud Rasulullah. Beliau bersabda, kalian harus mengucapkan la ilaha illallah dan meninggalkan apa yang kalian sembah selain Allah. Nah, maksudnya itu cuma satu la ilaha illallah itu aja, tiada Tuhan selain Allah itu saja ucapkan. Setelah itu tinggalkan berhala-berhala yang kalian sembah, itu tinggalkan kayak gitu. Cuman itu saja. Lalu mereka bertepuk tangan setelah mendengarkan ucapan Rasulullah dan berkata, wahai Muhammad, apakah engkau ingin menjadikan sesembahan itu hanya satu? Kan banyak sesembahan mereka kan? Ada apa aja? Masih ingat gak? Ditanya oleh orang-orang kayak, wahai Muhammad, apakah engkau ingin menjadikan sesembahan itu hanya satu? Sesungguhnya agamamu itu benar-benar aneh. Karena dulu itu di zaman penyembahan itu ya banyak. Kalau orang-orang yang nyembah dewa ini apa? Ada dewa Yunani, Romawi itu kan dewa-dewa ya. Dewa ini, dewa itu, dewa air, dewa bumi. Nah, kayak gitu ya. Dewa api. Kalau berhala, mereka ada nama. Setiap orang yang dirasa patut untuk dibanggakan, maka mereka akan membuatnya jadi patung dan disembah ya, seperti itu. Akhirnya mereka pun hanya bisa kasak-kusuk. Demi Allah, orang ini tidak akan memberi sedikit pun dari apa yang kalian hendaki. Silahkan pergi dan pertahankan agama leluhur kalian hingga Allah membuat keputusan antara diri kalian dan dirinya. Setelah itu mereka pun segera berpencar. Nah, jadi itu ucapan mereka. Jadi mereka yakin bahwa Nabi Muhammad itu tidak akan menuruti apa yang mereka kehendaki ya. Mereka pun membuat pernyataan, ayo sudah pertahankan, kita pergi saja. Lalu tentang hal itu maka turunlah surat As-Sadd
1-7. Demi Al-Quran yang mempunyai keagungan, sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan pemusnahan yang sengit. Betapa banyak umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong pada waktu itu bukanlah saat untuk lari melepaskan diri. Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul di kalangan mereka. Orang-orang kafir berkata, ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta. Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu ilah yang satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan. Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka sambil berkata, pergilah kalian dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhan kalian. Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang dikehendaki. Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesahkan Allah, tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Jadi orang-orang kafir itu disuruh untuk tetap oleh pemimpin mereka, orang rombongan utusan tadi, nggak usah ikuti kayak gitu kan, nggak usah ikuti permintaan Rasulullah.